Kembali lagi kita di Binatalk pada siang hari ini dengan saya Marina sebagai host dan tentunya dengan narasumber kita yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Bina. Selamat siang Dr. Maya. Selamat siang Dr. Marina. Kabar baik ya dok hari ini. Ya. Dr. Maya ini beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang juga berpraktek di Rumah Sakit Bina. Untuk prakteknya di hari Senin dan Kamis nggih dok nggih, jam 13 sampai jam 17. Jam 15 sampai jam 17. Ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting untuk tentunya untuk masyarakat dan juga untuk masa depan bangsa ya dok ya. Untuk temanya pada siang hari ini adalah mencegah stunting itu penting. Baik, untuk mungkin langsung dimulai saja ya dokter untuk mempersingkat waktu. Jadi dokter Maya bisa dijelaskan dok untuk stunting itu apa sih dokter? Ya. Baik, kita ke definisi dulu ya. Yang pertama ya Dokter Marina, karena semua itu harus berdasarkan definisi. Yang kita pakai adalah definisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Nah, jadi perlu ditekankan bahwa perawakan pendeknya ini harus ada kekurangan gizinya. Jadi bukan karena sebab lain seperti itu. Kekurangan gizinya yang kronis ya dok ya? Ya betul. Ya baik dokter. Untuk kasus stunting sendiri di Indonesia ini memang masih cukup tinggi ya dok ya. Untuk dari WHO sendiri untuk mentargetkannya itu kurang dari 20% ya dok ya. Dan kemarin untuk di tahun 2024 dari stunting ini memang ditargetkan dari pemerintah dari BKKBN itu kurang dari 14% gitu ya dok ya. Jadi ini stunting masih menjadi PR kita semua agar bisa angkanya atau kasusnya bisa semakin menurun gitu ya dok ya. Baik dokter. Untuk stunting sendiri ini penyebabnya apa sih dok? Ya tadi sudah disebutkan ya di definisi itu ada kekurangan gizi kronis. Nah sebetulnya kekurangan gizi itu harusnya jangan dideteksi pada saat anak itu sudah lahir ya. Jadi kita agak terlambat nih kalau kita mendeteksi anak tersebut sejak lahir. Nah, harusnya pada 1000 hari kehidupan pertama. Jadi kita hitungnya itu sejak dalam kandungan. Dari kandungan ya. Iya, betul. Jadi dari dalam kandungan itu janin atau fetus ya gitu kita bisa ukur ya setiap bulan ya harus naik berapa gram, harus naik berapa gram. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan kesehatan ibunya. Nah, jadi gizi ibunya, kemudian penyakit-penyakit penyerta pada ibunya itu bisa menyebabkan anak tersebut tidak sesuai besar bayinya dengan masa kehamilannya gitu kan. Jadi misalnya rata-rata bayi lahir itu 2.500 ya, 9 bulan itu di atas 2.500. Tetapi mungkin keluarnya itu hanya misalnya 9 bulan itu misalnya hanya 2.000 atau cuma 1.900. Nah itu untuk kedepannya akan lebih sulit mengejar ya. Kita tidak bicara tentang prematur ya, beda lagi kalau prematur. Tapi kalau ini bayinya cukup bulan ya 9 bulan ya, tetapi berat badannya tidak mencukupi atau tidak mencapai 2.500 gram. Nah itu menjadi salah satu faktor ya untuk bisa terjadinya stunting di kehidupan anak tersebut selanjutnya. Nah setelah itu masuklah dia ke kehidupan masa bayi ya 0 sampai 1 tahun. Nah kita tahu setiap bulan pasti ada posyandu. Ya. Betul dokter. Nah posyandu di situ anak akan diukur berat badannya, kemudian diukur panjang badannya dan juga lingkar kepalanya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan ke dalam grafik. Jadi kalau di buku KMS itu ada grafik ya. Jadi kalau cuma kita hitung aja nih, udah ditimbang tok tapi tidak dimasukkan ke grafik, maka kita tidak akan tahu kemajuannya dari anak tersebut. Apakah anak ini beratnya naik atau beratnya tetap atau malah turun. Demikian juga dengan panjang badannya, apakah panjangnya naik sesuai usianya atau tidak, gitu seperti itu. Jadi
penting banget untuk diplotkan ke dalam grafik. Nah, ini kadang yang kita suka lupa ngecek gitu. Ya. Kemudian masuk lagi ke 1 tahun sampai 5 tahun, ya. Maaf, 1 tahun sampai 2 tahun ya. Nah, 1 tahun sampai 2 tahun ini anak-anak sudah biasanya mulai makan ya. Pendamping ASI yang mulai dari 6 bulan ya sudah pendamping ASI, kemudian dilanjutkan 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, ini sangat penting sekali memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi ya. Apalagi biasanya anak umur 1 tahun itu lagi susah-susahnya makan ya, banyak yang GTM lah ya seperti itu. Karena mereka memang secara psikologis itu ada adalah fase di mana mereka itu merasa aku ini pokoknya bosnya. Jadi kalau aku mau makan ya aku makan, aku nggak mau makan ya aku nggak mau makan, seperti itu. Betul, jadi itu juga kita harus belajar psikologi anak di situ ya. Jadi mulai dari janin dalam kandungan sampai umur 2 tahun ya, kita harus terus memberikan gizi yang baik untuk anak gitu. Jadi untuk penyebabnya ini tidak serta-merta dari anak yang setelah lahir ya dok ya, harus dipersiapkan dari kehamilan. Kehamilannya harus dipersiapkan, ibunya harus kondisinya sehat, kemudian sering kontrol ya, paling tidak kan gitu 3 kali ya, dalam minimal 3 kali, kemudian 1 kali dilakukan USG biasanya seperti itu. Benar-benar harus dipantau gitu ya dok ya, untuk kenaikan janin dan lain sebagainya tadi seperti yang sudah dijelaskan dengan Dokter Maya. Gitu dok. Baik dok, untuk stunting sendiri ini bisa didiagnosis atau disebut stunting ini dari usia berapa atau sampai usia berapa dok? Di bawah usia 5 tahun ya, kita bisa menyebutkan itu adalah stunting. Nah, kemudian ada juga kan anak yang makannya bagus tapi kok tetap pendek gitu ya. Jadi kita harus bedakan juga antara perawakan pendek dengan stunting ya. Jadi kalau stunting jelas anak itu kurang gizi, makannya susah ya, kemudian semakin hari semakin kurus atau semakin tidak bisa memenuhi grafik yang sudah ada di KMS gitu. Kalau dia perawakan pendek itu kita harus cari apakah dia ada gangguan hormonal, apakah dia ada kelainan kromosom ya, seperti jadi kelainan-kelainan bawaan. Ya, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari anak itu. Jadi tidak serta-merta anak ini pendek, ini stunting gitu ya. Jadi banyak juga sih yang dirujuk ke kami ya, ke para spesialis anak ini. Katanya stunting dok, oke kita ukur dulu gitu, terus anaknya itu kelihatan pendek tapi gemuk ya, pendek, ternyata memang dia ada masalah di hormonnya. Jadi tidak serta-merta anak yang pendek itu adalah stunting ya, jadi harus dilihat secara komprehensif ya, jadi seperti itu. Tapi untuk screening nggak masalah, misalnya semua yang di bawah -2 SD itu kategorinya stunting ya, silakan kalau mau memang screening nanti kita rujuk aja ke rumah sakit, bisa di Bina atau di mana, nanti kita akan lakukan pemeriksaan ya, lagi ya, yang lebih lebih lanjut. Iya betul. Jadi harus dibedakan ya dari teman-teman sahabat Bina, harus dibedakan antara stunting dan perawakan pendek seperti itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya nanti dari vaskes pertama mungkin ya dok ditemukan ada gitu, ada yang dari pengukurannya ternyata kurang dan memang dibutuhkan untuk screening atau pemeriksaan lanjut, nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis gitu ya dok ya. Siap dokter. Ini dok, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan Dokter Maya, memang kan selama ini kan memang sudah ada program posyandu itu ya dok ya. Dari program posyandu ini kan nanti anak-anak itu akan ditimbang, diukur, dihitung lingkar kepala dan sebagainya gitu ya dok ya. Nah, kapan dari pemeriksaan itu dari tim posyandunya itu harus merujuk ke spesialis dok? Kalau misalnya ini ada terduga anak yang terduga stunting gitu dok, itu kapan dokter? Ya, jadi sebetulnya di situ sudah ada penjelasannya di KMS itu ya. Kalau misalnya
grafiknya naik berarti itu bagus. Tapi hati-hati, di situ sudah ada tulisannya hati-hati apabila anak tersebut tidak naik atau berat badannya memotong 2 kurva pertumbuhan. Ya, di situ kan ada kurvanya ya. Dia sudah memotong tuh 1 kali, 2 kali, atau dia baru 1 kali aja kita juga sudah mulai aware. Sudah harus aware ya dok ada ya. Apa nih anak ini, apakah sakit? Ya, mau ditanya ya, apa sakit Bu? Oh ya kemarin mungkin diare, jadi anaknya nggak naik. Oke, kita lihat bulan berikutnya dia harus naik tuh. Terus naik ya. Iya, tapi kalau dia tetap sama, nah berarti itu adalah satu tanda ya, bahwa bukan tanda tapi sesuatu yang harus kita waspadai. Betul, ada apa dengan anak ini seperti itu. Nah, kalau itu tentang berat badannya. Tapi kalau panjang badan, biasanya itu panjang badan itu tidak seperti berat badan ya, yang kalau sakit dia turun iya. Kalau sehat dia naik gitu, nggak seperti bisa itu naik ya. Turun ya, bisa dok, naik turun ya, enggak. Jadi kalau panjang badan itu biasanya standar, jadi segitu aja gitu, atau naik cuma dikit aja gitu. Nah, jadi nggak bisa yang panjang terus turun gitu ya. Jadi dia biasanya tetap atau dia naiknya tuh juga tidak sesuai dengan ininya, kurvanya. Kurva ya dok ya. Nah, saya juga mau menekankan lagi bahwa usia 0 sampai 6 bulan itu adalah di mana pertumbuhan itu sangat cepat sekali. Sangat cepat ya, sangat cepat sekali. Jadi jangan sia-siakan waktu 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena pada saat ini dia terjadilah percepatan pertumbuhan secara maksimal. Ya, kemudian setelah 6 bulan ke arah 1 tahun itu mulai agak sedikit melandai. Kenapa? Karena anak-anak sudah bisa tengkurap kan, sudah mulai merangkak. Sudah banyak aktivitas itu ya dok ya. Kalau 0 sampai 6 bulan kan dia lagi digendong masih aja digendong ya, belum bisa paling dok, tengkurap tok aja ya, bolak-balik gitu. Tapi kalau sudah 6 bulan dia mulai aktivitas, dia mulai minta ditetah misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya pengeluaran kalori yang lebih banyak dibanding usia 0 sampai 6 bulan, maka kurva pertumbuhannya juga mulai melandai. Nah, hati-hati juga nanti di usia 1 tahun sampai 2 tahun makin melandai. Jadi kalau ada yang tanya, dok kok anak saya beratnya tidak seperti waktu bayi ya gitu. Iya Bu, karena memang secara hormon pertumbuhannya ya di dalamnya itu memang tidak semaksimal yang waktu bayi dulu. Ditambah anak umur 1 sampai 2 tahun sudah jalan kan? Sudah jalan. 1,5 tahun mungkin dia sudah mulai bisa lari sedikit ya, kecil gitu ya. Jadinya makin tidak bisa menimbun kalorinya dipergunakan terus oleh badan untuk aktivitas. Nah, jadi saya pesan sama ibu-ibu untuk yang punya bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan, ayo dimaksimalkan ASI-nya. Nah, seperti itu. ASI-nya dimaksimalkan sehingga kualitas yang dikeluarkan oleh ibu untuk bayinya itu juga maksimal gitu. Jadi semua yang makanan bergizi dimakan, ya kan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, supaya dia bisa supaya ibu itu bisa memproduksi ASI yang berkualitas gitu. Baik dokter. Iya, karena di usia anak yang di antara 1 sampai 2 tahun itu memang yang sering bikin para ibu-ibu pusing ya dok ya, karena anak-anaknya beratnya sulit naik gitu ya dok. Makanya itu banyak sekali yang ke saya ya atau teman-teman spesialis anak lainnya yang mendapat keluhan ya dari kegalauan ibu-ibu muda dan sama neneknya juga. Iya tentu dok, itu neneknya juga pasti sudah ikut pusing ya dok ya. Aduh nggak mau makan nih cucunya gitu. Dokter. Baik dokter, sebelum kita lanjut lagi, ini saya mengingatkan ke sahabat Bina di rumah, mungkin kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar dan tentunya nanti akan dijawab oleh Dokter Maya, gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, untuk ini ya dok ya, kalau stunting itu ada pengaruhnya nggak dok sama nanti kehidupan di masa mendatang oleh anak itu dok?
Oke, itu sangat sangat banyak sekali pengaruhnya. Jadi kenapa pemerintah ini menggelontorkan dana segitu besarnya untuk mencegah stuntingnya, termasuk pemberian makan ya. Jadi PMT, pemberian makanan tambahan pada bayi-bayi atau balita dengan stunting itu karena kita tidak ingin generasi muda kita besoknya yang akan menjadi tulang gantungan tempat kita bergantung. Tempat kita bergantung di masa depan kita nanti, karena mereka lah penerus bangsa. Nah, sedangkan menurut penelitian ada korelasi antara tinggi badan atau kejadian stunting itu dengan kecerdasan. Ya, kecerdasan anak, kemudian pola pikir, kemudian dengan keaktifan ya, seperti itu. Jadi kenapa? Karena kita sudah tahu definisi stunting adalah kekurangan gizi kronis. Nah, berarti selain dia tinggi badannya yang kurang, pasti dia akan kekurangan mikronutrien juga kan, seperti zat besi, seng ya, natrium dan lain-lainnya, kekurangan zat mikronutrien itu. Nah, mikronutrien itulah yang berperan penting terhadap kecerdasan ya, terhadap itu tadi daya kognitif anak, cara dia melakukan suatu solving problem ya, seperti itu ya, menyelesaikan masalah ya, walaupun itu sederhana, itu sangat penting sekali. Jadi kita harus berikan anak-anak kita itu memang makanan yang baik dan bergizi supaya itu tadi bisa di dalam tubuhnya itu mencerna dan ada kita bilangnya itu, saya bahasa awamnya. Jadi dia tuh menghubungkan satu fungsi dengan fungsi lainnya. Seperti itu fungsinya. Kayak kita apa sih gitu, kayak nggak penting gitu ya zat-zat itu ya, tapi itu sangat vital sekali. Ternyata malah sangat penting ya, Dok ya. Betul, sangat penting sekali seperti itu. Jadi ada kan anak yang misalnya cuma picky eater ya, jadi hanya maunya makan itu aja yang misalnya suka aja gitu ya, Dok, nasi aja nasi putih aja ya, nggak mau lauk ya, atau misalnya minum susu aja gitu ya, tidak mau makan. Nah, itu kurang baik. Kenapa? Karena satu bahan makanan itu kan tidak bisa mengandung semua mikronutrien tadi ya, Dok ya. Mikronutrien. Jadi kita harus variasi, mungkin dari zat besinya dari bayam gitu ya, kemudian misalnya dari tembaga, cuprum dan lain, bisa dari misalnya seafood, asam folatnya dari ini jadi kita harus banyak memberikan variasi makanan ya, Dok ya, sama anak-anak, karena mereka membutuhkan semuanya. Nah, seperti itu. Iya, Dok. Untuk stunting ini sendiri berarti nggak cuma berpengaruh ke kesehatan fisik ya, Dok ya, jadi berpengaruh juga ke kognitif dan lain sebagainya gitu ya, Dok ya. Kalau ini, Dok, kan sering juga mungkin beberapa ibu-ibu ada yang menanyakan kalau ini karena anaknya sering sakit jadi susah makan, jadi akhirnya bisa terjadi stunting, atau malah stunting ini yang bisa nanti menyebabkan si anak ini jadi mudah terinfeksi. Apakah itu berhubungan atau seperti apa, Dokter? Ya, ini jadi seperti lingkaran setan ya kayaknya ya. Yang satu kurang gizinya, makannya kurang, akhirnya gizinya kurang, akhirnya daya tahan tubuhnya kurang. Infeksi masuk. Semakin infeksi masuk, makin nggak mau makan, makin gizinya kurang, jadi muter aja seperti itu. Jadi kita harus potong rantainya, ujungnya dari mana? Dari makannya. Kalau makannya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, infeksinya yang datang bisa dihalau. Ya, itu jadi saya juga berpengalaman merawat anak-anak dengan gizi kurang, itu rata-rata banyak yang kalau sampai masuk ke rumah sakit ya, itu banyak yang sulit sembuh ya, daripada kalau dia yang gizinya bagus ya. Jadi long of stay di rumah sakit itu
biasanya lebih lama. Lebih lama ya, Iya, Dok ya? biasanya lebih lama. Tapi ya kita harus lihat dulu dia kasusnya apa gitu ya, kasus penyakitnya apa. Tapi kalau misalnya batuk, pilek, itu biasanya agak lebih lama gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya antara mengobati yang bagus gizinya dengan yang gizinya kurang ya seperti itu. Jadi daya tahan tubuhnya. Oh, baik dokter. Jadi sangat berhubungan ya dok ya untuk keduanya betul. ini. Iya. Ini dok, kalau mungkin ini kalau stunting itu kan memang jadi topik yang cukup sensitif ya dok ya. Karena biasanya kalau ibu-ibu atau orang tua atau mungkin bahkan keluarganya kalau misalnya anaknya ini terdiagnosis stunting, mungkin akan berimbas ke psikologis ibunya juga gitu ya Bu Dok ya. Gitu. Jadi misalnya nanti ini ada anak yang sudah terdiagnosis stunting, ini apa yang bisa dilakukan dok untuk mungkin dari keluarganya, dari ibunya gitu dok? Yang jelas pertama kita harus selalu memantau anak kita ini ukuran perkembangan dan pertumbuhannya itu harus sesuai standar ya. Jadi di dalam KMS itu sudah ada standar pertumbuhan dan standar perkembangan. Ya, itu kadang suka lupa dibaca tuh sama ibunya kalau standar perkembangan ya. Kalau standar pertumbuhan itu kan yang grafik itu sering terisi, tapi untuk standar perkembangan itu kadang-kadang lupa dibaca sama ibu-ibu. Nah, kita harus lihat bahwa anak kita itu setiap bulan pasti ada yang bertambah ya secara pertumbuhan dan berkembang. Nah, pertumbuhan atau penambahan itu sesuai tidak sama yang terjadi sama anak kita. Ya, misalnya umur 4 bulan harus sudah bisa tengkurap, ya kan? Nah, ini kok belum bisa. Nah, itu. Jadi kita harus lihat itu. Kemudian yang harus dilakukan lagi kalau misalnya kita menemukan seperti itu ya, kok anak saya misalnya umur 6 bulan tetap belum bisa tengkurap ya, atau mungkin kok anak saya 6 bulan harusnya teman-temannya kok udah sekian ya, kok anak saya baru sekian ya. Nah, itu bisa langsung konsultasi. Iya dok. Jadi kapan itu ya, selama itu tidak sesuai dengan perkembangannya dan pertumbuhannya. Belum tentu kita harus berikan obat ya, tidak. Mungkin ada beberapa pasien saya ibunya cukup perhatian pada anaknya, jadi dok anak saya sudah 2 bulan ini berat badannya naiknya sekian, saya berikan hanya ASI seperti itu. Nah, kemudian saya akan lihat apakah ASInya berkualitas atau bagaimana cara menyusuinya, atau kenapa anaknya tidak mau, mungkin dia lebih banyak tidur ya kan, seperti itu. Jadi kita harus cari solusi berdasarkan dari kasus per kasus. Nah, yang kadang kita agak sayangkan adalah anak tersebut dibawa ke kami itu dirujuk ke dokter spesialis anak itu setelah usianya 2 tahun. Nah, itu sangat sayang sebetulnya. Kenapa? Ya, dok, ya? Karena pada anak di atas 2 tahun atau di atas 3 tahun itu kita kalau mau kejar pertumbuhannya itu agak sulit. Tadi kan saya udah bilang paling cepat tuh di 0 sampai 6 bulan. 1 tuh agak landai, 1 tahun kedua lebih landai lagi. Jadi 2 tahun ke atas tuh makin kurang lah. Nanti dia akan mencapai percepatan pertumbuhannya lagi itu pada saat mereka akil balik. Nah, itu biasanya kalau perempuan lebih cepat. Kalau laki-laki dia nanti anak-anak SMA itu ya baru dia cepat pertumbuhannya tinggi banget ya seperti itu. Jadi lama kan kalau seperti itu ya menunggunya. Lebih baik kita sebelum 2 tahun itu ibu-ibu tuh diharapkan lebih lebih aware gitu ya, dok, lebih perhatian. Nah, karena disitulah golden years-nya. Nah, seperti itu. Jadi memang betul dari kita sebagai calon orang tua itu harus sangat ini ya dok ya, sangat mempersiapkan gitu ya dok. Betul. Ya gitu untuk anaknya nanti biar tidak sampai stunting dan lain sebagainya gitu ya dokter ya. Nah, mungkin ini yang sangat ditunggu-tunggu dari teman-teman untuk ini dok,
untuk pencegahan atau cara pencegahan agar anak ini tidak terkena stunting atau terdiagnosis stunting gitu, dokter? Yang pertama tentu saja pada saat hamil, ya, pada saat hamil itu harus pantau terus berat badan ibunya, kemudian penyakit-penyakit yang menyertai itu harus dikonsultasikan paling tidak 1 kali dengan dokter spesialis obstetrik. Kemudian yang kedua, selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak umur 0 sampai 2 tahun ya, setiap bulan di posyandu aja sudah cukup. Ya, betul. Di posyandu saja, jangan lupa juga imunisasinya itu. Dan apabila ada pertumbuhan atau perkembangan yang tidak sesuai dengan buku KMS pada anak kita, segeralah kita konsultasi. Paling tidak bisa konsultasi di bidan desa atau kemudian di dokter puskesmas. Nanti dari dokter puskesmas, jika dirasa perlu untuk merujuk ke rumah sakit, maka akan dilakukan rujuk gitu ya, Dok ya. Jadi untuk para orang tua dan keluarganya juga, misalkan ada anak yang didiagnosis stunting, itu jangan langsung bersedih hati gitu ya, Dok ya, karena masih nanti masih bisa dikonsulkan dan masih ada solusinya gitu ya, dokter. Jangan menyerah. Iya, betul, dokter. Baik, Dok. Ini mungkin kita lanjut, ada pertanyaan, Dok, dari teman-teman dari Instagram gitu ya. Ini yang pertama, ini pertanyaannya, Dok, apakah solusi kreatif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi pada anak? Gitu, Dok. Ini anaknya ada alergi. Ya. Gitu, Dok. Oke, kalau alergi ini kita memang harus ini dulu ya, analisa. Dia alergi apa? Ya, analisa dulu. Kemudian makanan-makanan apa yang bisa diberikan pada anak dengan alergi ya, karena kalau kita salah memberikan makan, malah anaknya terjadi masalah alergi yang lebih berat ya. Jadi kita memang harus cukup hati-hati. Memang ada beberapa solusi yang bisa diberikan ya. Beberapa susu formula anti alergi juga sudah ada di Indonesia. Kemudian yang penting juga adalah untuk melakukan tes alergi juga bisa, atau kita lakukan trial and error pada anak tersebut makanan. Jadi berikan makanan itu satu dulu, kalau dia gitu ya, takutnya alergi, dia berikan dulu satu persatu, kita lihat reaksinya. Setelah itu kalau aman, dirasa aman, baru boleh kita berikan. Nah, tentu saja kita harus memperhitungkan kalori yang ada ya. Jadi kalau untuk memberikan makanan tuh kita harus lihat kalorinya ini sudah cukup apa belum. Ya, memang itu harus dengan bantuan dokter spesialis anak ya, kalau untuk anak-anak yang alergi ya. Harus dicari tahu dulu gitu ya, Dok, ya, alerginya apa. Harus dicari tahu dulu. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, yang kedua, ini seberapa penting suplementasi vitamin D dan zat besi itu, Dok? Ya, sekarang lagi rame ya. Sekarang suplementasi zat besi dan vitamin D ya, itu sebetulnya dari dulu tuh sudah kita berikan edukasi juga ya, mungkin, tapi karena sosial media kan baru berkembangnya baru-baru ini ya, akhir-akhir ini ya, Dok ya. Jadi sebetulnya sudah dari dulu kita mengerti bahwa vitamin D, asam folat, zat besi yang kita sebutkan itu adalah mikronutrien ya. Kalau karbohidrat, lemak, protein itu kan makronutrien ya, kita sudah tahu. Nah, suplementasi ini diberikan apabila anak tersebut secara alamiah, makanan-makanan yang alamiah itu dia kurang ya. Jadi kalau dia kurang, otomatis kan dia tidak terpenuhi tuh vitamin D-nya, zat besi, asam folat tidak terpenuhi. Nah, disitulah kita bisa memberikan suplementasi. Jadi tentu saja dengan dosis yang sudah direkomendasikan ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter anaknya berapa yang harus dibutuhkan, karena masing-masing beda ya. Jadi untuk anak dengan anemia defisiensi besi itu dengan anak yang biasa tanpa anemia itu akan berbeda dosisnya ya, Dok, ya. Dan berapa lama pemberiannya juga berbeda. Iya, seperti itu. Jadi ini nggak, Dok, boleh nggak, Dok, kalau
asal diberikan gitu dok vitamin D dan suplemen besinya itu, atau harus konsultasi dok? Iya, kalau asal diberikan itu takutnya nanti malah percuma kita berikan, misalnya dosisnya kurang ya, nanti tidak tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian kalau terlalu berlebihan juga nanti efek sampingnya ada ya. Jadi memang dosis itu harus tepat, dan tujuannya apa dulu nih? Tujuannya sebagai maintenance atau sebagai terapi, karena dia akan berbeda dosisnya ya. Jadi jangan asal gitu ya dok ya, harus semuanya harus dikonsultasikan, apalagi untuk anak kan dosisnya harus disesuaikan, betul-betul disesuaikan gitu ya dok. Dan masing-masing preparat juga harus dibaca. Misalnya ada merek A, B, C itu harus dibaca dulu kandungannya ya dok ya, berapa, betul. Cara pemberiannya apa, seperti karena tidak sama. Iya betul dokter. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir dokter nih. Dok, bagaimana peran pemberian suplemen gizi dalam mencegah stunting terhadap anak yang kekurangan gizi dokter? Apakah metode ini lebih efektif dibandingkan peningkatan porsi makan dok? Ya oke. Mungkin suplemen gizi yang dimaksud apa ya? Mungkin suplemen gizi saya baru tahu. Iya dok, mungkin ya itu tadi. Ya itu tadi vitamin D gitu ya dok, atau zinc. Dengan pemberian peningkatan porsi makan. Nah, porsi makan di sini juga harus diperhatikan nih. Porsi makannya apa? Misalnya dia terlalu nasinya aja, sama karbohidratnya aja, atau mie aja, oke? Kan senang-senang anak-anak mie ya, gitu. Iya betul dokter. Tidak ada peningkatan daripada lemak dan proteinnya. Nah, untuk pencegahan stunting, karena kita bicara di sini adalah stunting, yang paling penting itu adalah porsi protein hewaninya. Nah, porsi protein hewaninya itu sebaiknya sesuai dan bisa bervariasi ya, mungkin dari telurnya, ayamnya, ya daging, mungkin untuk daging mahal mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang penting adalah cari alternatif protein hewani yang murah dan terjangkau untuk anak-anak ya. Jadi tidak harus dengan suplementasi tadi apa tuh gizi ya, suplementasi gizi ya. Iya, kalau kita berharap pada suplementasi gizi aja itu nggak akan tercapai. Kan udah dikasih ini vitamin gitu ya. Itu bukan solusi seperti itu. Yang solusinya itu ya makanannya. Jadi kalau saya bilang, dok gimana supaya anak saya mau makan, ya dikasih makan bu. Jangan dikasih vitamin gitu ya. Kasih makan gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa kalori yang dibutuhkan pada anak ini tidak hanya semata terpenuhi dari vitamin ya, betul. Karena namanya vitamin aja pelengkap kan ya. Yang utamanya tetap makan gitu, porsinya, nasinya, protein hewaninya, kemudian sayur-sayurnya gitu. Nah, untuk sayur sendiri juga harus hati-hati karena sayur itu juga mengandung serat ya. Kita tahu mengandung serat. Banyak ibu-ibu yang ayah makan sayur gitu, ini makan sayur apa-apa sayur gitu ya. Iya, dok, betul. Nah, sebetulnya sayur itu walaupun dia bagus ya, dia juga memiliki serat yang bisa mengikat zat gizi. Jadi zat gizinya malah dibuang sama sayur, terbawa ya, dok, ikut terbawa. Jadi jangan banyakkan sayur. Sayur boleh sebagai pengenalan, tetapi yang utama adalah protein hewani. Kalau kita mau anak kita cepat berat badannya naik, itu makannya protein hewani. Nah, sayurnya itu sebagai pelengkap. Karena kalau kita makan sayur terlalu banyak, maka serat-serat yang ada itu akan menarik zat gizi keluar. Malah anak kita tidak mendapat apa-apa itu nanti. Nah, seperti itu. Dok. Jadi untuk pengaturan porsi makan juga tidak boleh ini ya dok ya, asal anaknya makan banyak tapi ternyata yang dimakan hanya karbo aja gitu ya dok ya. Ya harus jadi, variasi ya. Protein hewani itu yang paling penting dan variatif gitu ya dok ya. Dan banyak juga protein hewani yang terjangkau dan cukup murah gitu ya dok ya, yang bisa diberikan gitu dokter. Mungkin terakhir dok, untuk dari dokter Maya mungkin ada pesan yang akan disampaikan, yang ingin disampaikan kepada sahabat Bina mengenai stunting ini dokter. Ya, pesan saya adalah mari kita mulai berpikir anak-anak ini masa depannya itu sangat bergantung pada apa yang kita berikan selama dari masa kehamilan sampai
usia 2 tahun, paling tidak di 1000 hari kehidupan pertama. Itu penting sekali supaya nanti ke depannya anak-anak ini bisa menjadi manusia yang bisa survive di segala hal ya, di segala aspek hidup itu dia bisa survive, baik dari pendidikannya, kemudian sosial kemudian struggle-nya, daya tahan dia terhadap apa yang dia dapat dari lingkungan yang tempat dia akan hidup nanti, dan yang penting lagi bisa menjadi tonggak negara yang kuat gitu ya, seperti itu. Baik dokter, itu baik, terima kasih banyak Dokter Maya atas ilmunya, atas diskusinya yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya dok ya. Terima kasih. Jadi untuk para sahabat Bina di rumah, jangan termakan hoax, lebih bijak lagi dalam mencari informasi dan dalam mendapatkan informasi gitu ya dok ya. Karena untuk masalah stunting ini memang masih menjadi PR kita semua gitu ya dok ya. Jadi kita harus bisa sama-sama dalam mengurangi angka stunting ini gitu ya dok ya. Jika diperlukan nanti akan bisa dikonsulkan lebih lanjut gitu ya dok ya. Nanti bisa dengan Dokter Maya di Rumah Sakit Bina nanti di hari Senin dan Kamis untuk jam 15 sampai jam 17 ya dokter. Baik, terima kasih Dokter Maya atas waktunya.